Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa ba'du. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita akan belajar ilmu nahu, melanjutkan materi yang pernah kita pelajari di pondok. Dan silahkan dibuka halaman 23 ya, buku ilmu nahunya. Kita akan membahas satu topik ya, satu materi, yaitu tentang i'rab ya, tentang i'rab. Nah, sudah pernah kita sampaikan di kelas bahwa yang disebut dengan i'rab itu adalah perubahan akhiran kata karena pengaruh amil ya, karena pengaruh amil. Nah, jadi di dalam ilmu tata bahasa Arab atau di dalam aturan tata bahasa Arab, apabila kata-kata itu sudah berhubungan satu dengan yang lain, membentuk susunan-susunan, maka akan muncul satu aturan, yaitu aturan atau hukum perubahan akhiran kata. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian lihat di halaman 23. Nah, di situ disajikan dua buah kata. Yang pertama kata alhamdu, ini mewakili isim, cirinya ada alif lam. Kemudian yang kedua kata yaj'alu, dan ini mewakili fi'il mudhari ya. Karena kata-kata yang dapat mengalami perubahan akhiran itu mayoritasnya dari kelompok isim, kemudian kalau dari kelompok fi'il itu hanya fi'il mudhari. Nah, kata alhamdu dan kata yaj'alu ketika dia berdiri sendiri, belum berinteraksi dengan yang lain, belum membentuk susunan dengan kata-kata yang lainnya, maka akhirannya itu adalah dhammah ya, harokat dhammah di huruf terakhirnya, alhamdu kemudian yaj'alu. Nah, kemudian dalam aplikasinya, penggunaannya, ternyata kita mendapati akhiran kata alhamdu dan akhiran kata yaj'alu ini ternyata mengalami perubahan ya. Sebagai contoh, misalkan dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua ya, setelah bismillahirrahmanirrahim, itu berbunyi alhamdulillahi. Kata alhamdunya berakhiran dhammah. Nah, kemudian yang kedua, kita juga mendengar pada saat orang khutbah. Nah, itu di muqaddimahnya itu diucapkan hamdalah ya, tetapi bukan alhamdu, tetapi dengan innal hamda ya. Jadi alhamdu ketika didahului inna, dimasuki inna, maka akhirannya berubah menjadi fathah, menjadi innal hamda ya, innal hamda lillahi. Kemudian berikutnya kita pun mendapati bahwa kata alhamd ketika didahului kata bi, maka akhirannya berubah menjadi kasroh. Contoh misalkan pada kalimat bilhamdi tazidun ni'am ya, bilhamdi tazidun ni'am. Nah, berikutnya contoh berikutnya adalah perubahan akhiran pada kata yaj'alu. Perubahan akhiran pada kata yaj'alu. Misalkan kita dapati dalam satu surat, yaitu dalam surat Al-Muzammil ayat 17, kata yaj'alu berakhiran dhammah ya. Allah berfirman, fa kaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba. Yaj'alu, kata yaj'alu berakhiran dhammah. Kemudian pada ayat yang lain, yaitu pada surat Mumtahanah ayat 7, Allah berfirman, asallahu ayyaj'ala bainakum
wa bainal ladzina adaitum. Nah, di situ ada kata yaj'al didahului kata an, ya, dimasuki kata an. Asallahu an yaj'ala. Maka kata yaj'al yang tadinya berakhiran dhammah sekarang menjadi berakhiran fathah, an yaj'ala. Berikutnya contoh terakhir, kita mendapati kata yaj'alu itu berubah akhirannya menjadi sukun pada surat Al-Fil. Nah, ini rata-rata kalian hafal semua. Di mana Allah berfirman, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi yaj'alu di sini ketika dimasuki kata alam maka akhirannya menjadi sukun. Nah, di sini dapat kita ambil pelajaran bahwa akhiran kata bahasa Arab ketika dia itu berinteraksi satu dengan yang lain membentuk susunan, maka bisa berubah, ya, bisa berubah. Nah, faktor yang dapat atau faktor yang menyebabkan adanya perubahan akhiran pada kata-kata ketika dia berinteraksi, ketika dia dalam bentuk susunan, itu disebutnya amil. Ya, contoh ini amil untuk isim seperti kata inna, kemudian kata bi. Contoh amil untuk fiil seperti kata an dan kata alam, ya, sebagaimana telah diterangkan tadi. Nah, ini yang disebut dengan i'rab, ya, yang disebut dengan konsep i'rab. Nah, selanjutnya pembagian hukum i'rab, ya. Ada berapa sih macamnya hukum i'rab itu? Maka jawabannya, banyaknya hukum i'rab itu sama dengan banyaknya harokat, ya. Nah, kita tahu bahwasanya harokat itu ada 4 macam, ya, ada 4 macam. Ada dhammah, ada fathah, ada kasroh, ada sukun. Maka hukum i'rab pun ada 4 macam, ya. Nah, untuk dhammah hukum i'rabnya adalah rofa, ya, atau dhammah menjadi tanda untuk i'rab rofa. Kemudian fathah menjadi tanda untuk i'rab nasab, kasroh menjadi tanda untuk i'rab khafad, kemudian sukun menjadi tanda untuk i'rab jazm. Ya, jadi hukum i'rab ada 4. Yang pertama rofa ditandai dengan dhammah, kemudian nasab ditandai dengan fathah, kemudian khafad atau jar ditandai dengan kasroh, dan jazm ditandai dengan sukun. Maksudnya, apabila kita mendapati satu kata yang akhirannya berupa dhammah, berarti dia hukum i'rabnya rofa. Contoh seperti misalkan Muhammadun Rasulullahi, ya, Muhammadun Rasulullahi. Di situ ada 3 kata. Muhammadun akhirannya dhammah, berarti dia rofa. Yang kedua, Rasulu akhirannya juga dhammah, berarti dia hukum i'rabnya rofa. Kemudian Allahi berakhiran kasroh, berarti hukum i'rabnya khafad. Nah, kemudian misalkan lagi ada contoh asyhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Nah, di situ ada 3 kata, ada 4 kata yang beri'rab. Yang pertama asyhadu, yang kedua Muhammadan, yang ketiga Rasulu, yang keempat Allahi. Asyhadu akhirannya dhammah, ya, fi'il mudhari akhirannya dhammah, berarti fi'il mudhari ini hukum i'rabnya rofa. Nah, kemudian Muhammadan isim berakhiran fathah, maka kita katakan Muhammadan ini hukum i'rabnya nasab. Kemudian Rasulu akhirannya dhammah, kita katakan kata Rasulu hukum i'rabnya rofa. Allahi berakhiran kasroh, kita katakan
bahwa kata Allahi itu hukum i'rabnya khafad. Nah, kemudian contoh untuk yang jazm seperti misalkan dalam surat Al-Fil tadi ya, alam yaj'al. Nah, di sini ada fi'il mudhari' yaj'alu tetapi akhirannya sukun karena pengaruh kata alam yang ada sebelumnya. Alam yaj'al. Maka kita katakan kata yaj'al hukum i'rabnya adalah jazm. Nah, ini tentang pembagian hukum i'rab. Nah, kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat di rangkuman ya, ini rangkumannya. Al-kalimatul arabiyah maksudnya adalah kata-kata berbahasa Arab. Nah, kata-kata berbahasa Arab ini terdiri dari 3 jenis ya, ada isim, kemudian fi'il, kemudian harf ya. Nah, kemudian dari kelompok isim ini ada yang mabni tetapi sedikit ya. Hanya ada 4 macam, yaitu isim isyarat ya, isim isyarat, kata tunjuk ya, isim isyarat itu kata tunjuk seperti hada, hadhihi, dzalika, tilka. Kemudian domir ya. Nah, domir itu tidak masuk ke dalam kelompok kata yang bisa berubah akhirannya. Domir itu seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kemudian isim mausul seperti kata alladzi, kata allati, kata alladzina. Kemudian yang mabni itu isim istifham. Yang mabni itu artinya yang tidak mengalami perubahan akhiran, yang tidak menerima hukum i'rab. Isim istifham seperti kata man untuk menanyakan makhluk berakal. Kemudian ma yang artinya apa untuk menanyakan makhluk yang tidak berakal. Nah, kemudian fi'il juga terbagi ke dalam 2 kelompok dari sisi apakah dia dapat menerima hukum i'rab atau tidak. Ada kelompok fi'il mabni, nah ini mayoritas, yaitu fi'il yang tergolong fi'il madi dan fi'il amr. Kemudian fi'il yang mu'rab yang dapat berubah akhirannya, dapat menerima hukum i'rab hanyalah fi'il mudhari ya, hanyalah fi'il mudhari. Nah, kemudian kalau kalimat huruf atau kata tugas itu semuanya mabni, tidak masuk ke dalam pembahasan i'rab. Nah, selanjutnya hukum i'rab itu ada 4. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khafad, yang keempat jazm. Nah, dari keempat hukum i'rab itu yang berlaku untuk isim itu hanya 3, yaitu rofa, nasab, dan khafad. Jadi tidak ada isim yang jazm ya, tidak ada isim yang akhirannya sukun. Nah, kemudian untuk fi'il juga berlaku 3 hukum i'rab. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jazm. Ya, yang ketiga jazm. Nah, berarti fi'il tidak ada yang akhirannya khafad, tidak ada fi'il yang berakhiran kasroh ya. Nah, di sini ada latihan anak-anak ya, silahkan dikerjakan latihannya. Ya, yang pertama itu soalnya tandailah kata-kata yang dirofakkan yang terdapat dalam kalimat-kalimat berikut. Berarti tandai kata-kata yang huruf terakhirnya berharokat dhammah ya. Tandai kata-kata yang huruf terakhirnya berharokat dhammah. Karena kata-kata yang huruf terakhirnya berharokat dhammah kemungkinan besar hukum i'rabnya rofa. Kemudian soal yang nomor 2, tandailah kata-kata yang dinasobkan yang terdapat dalam kalimat-kalimat berikut ini. Berarti kita harus menandai kata-kata yang huruf terakhirnya diberi harokat fathah ya, diberi harokat fathah. Contoh raditu billahi robban. Nah, mana yang diberi harokat fathah huruf terakhirnya, maka kita tandai. Nah, kita katakan berarti kata tersebut hukum i'rabnya nasab. Kemudian di halaman 27 nomor 3, tandailah kata-kata yang dikhafadkan yang terdapat dalam kalimat-kalimat berikut ini. Berarti kita disuruh untuk menandai kata-kata yang huruf terakhirnya berharokat kasroh ya, kita tandain ya. Nah, berikutnya nomor 4, tandailah kata-kata yang dijazmkan yang terdapat dalam kalimat-kalimat berikut ini. Nah, berarti
untuk menjawab nomor 4 ini kita harus menandai kata-kata yang huruf terakhirnya diberi harokat sukun. Ya, kata-kata yang huruf terakhirnya diberi harokat sukun. Dan kita tahu tadi bahwa kata-kata yang huruf terakhirnya berharokat sukun, ya, maka kemungkinan besar dia adalah kata-kata dengan hukum i'rab jazam. Nah, berikutnya nomor 5, ya, soal nomor 5, berikanlah harokat pada huruf terakhir kata al-masjid sesuai ketentuan yang benar. Nah, maksudnya di sini contoh A. Kata al-masjid didahului pi, ya, didahului pi. Nah, bagaimana aturannya? Aturan harokat terakhirnya kata al-masjid jika dimasuki kata pi. Yang B jika dimasuki kata ala. Yang C jika dimasuki kata inna. Nah, tadi sudah ada contohnya kan, innal hamda. Nah, di sini berarti al-masjid ketika dimasuki kata inna, maka huruf terakhirnya kita beri harokat apa? Nah, kemudian yang D-nya al-masjid wasi'un. Nah, ini al-masjid wasi'un. Nah, apa harokat yang tepat untuk huruf dal? Ya, untuk huruf terakhir dari kata al-masjid. Berikutnya nomor 6, coba kamu berikan harokat yang tepat kepada huruf terakhir dari kata-kata yang ditulis tebal. Berikut ini sebagaimana contoh-contoh di atas yang sudah ada, ya. Ya, contoh di sini A, Zaidun yajlis fil masjid. Nah, Zaidun yajlis, yajlis fil mudhari, ya kan? Yajlis fil mudhari. Fil mudhari kalau tidak kemasukan lan, ya, tidak didahului an, tidak didahului lam, tidak didahului lan, berarti dia akhirannya harus apa? Harus rofa, ya kan? Apa tanda rofanya? Kemudian kata al-masjid kalau didahului fi, maka dia harus khofad. Apa tanda khofad itu? Ya. Nomor B-nya juga sama. Kata masjid kalau didahului fi, maka harus khofad akhirannya. Nah, apa tanda khofad? Kemudian kata yadhul ini fil mudhari kemasukan lan. Ya. Kalau fil mudhari kemasukan lan, maka akhirannya harus apa? Kemudian fil bait. Ya, kata al-bait ini dimasuki fi, maka akhirannya harus apa? Nomor D-nya lam yaj'al. Kata yaj'al kemasukan lam, maka akhirannya harus apa? Kemudian al-qalam alal maktab. Kata al-qalam ini isim di permulaan kalimat, maka akhirannya harus apa? Kemudian al-maktab didahului kata ala. Ya, kalau al-maktab atau ada isim didahului kata ala, maka akhirannya harus khofad. Apa tanda khofad di situ? Kemudian nomor 7, sebutkan amil yang mempengaruhi akhiran kata-kata yang dicetak tebal di bawah ini. Ya, kata al-qalb, ya, kata al-qalbi ini jadi khofad, jadi kasroh akhirannya. Kenapa? Ya. Kemudian yufliha jadi patah, jadi nasob, padahal tadinya yuflihu. Nah, kemudian jadi yufliha karena dimasuki apa? Demikian juga dengan C di situ kata al-maktab jadi kasroh, ya. Nah, apa penyebabnya? Nah, anak-anakku sekalian, ditunggu nanti jawabannya, ya. Seperti biasa kamu foto, ya, kemudian di di inbox atau di share ke nomor Ustadz, ya. Nah, demikian, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.